Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, di depan saya ini ada satu buah motor Repo 110. Repo 110, Repo Absolut bisa dibilang. Ini yang karburator ya, masih tipe karburator. Motor ini mengalami beberapa kendala, jadi masuk ke tempat saya, masuk ke bengkel saya ini karena beberapa keluhan yang terjadi. Yang pertama, keluhan dari motor ini jadi nggak ada tenaganya, teman-teman. Jadi tiba-tiba motornya ngedrop, nggak ada tenaga, boro-boro mau boncengan sendiri aja nemu tanjakan ngempos. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah saya coba koreksi, kemudian bongkar motor ini ya, bagian mesinnya saya bongkar, bagian depannya, bagian depan, bagian blok op itu saya bongkar tuh. Saya menemukan beberapa kejanggalan memang yang mengakibatkan tenaganya bakalan nggak ada. Ya, kemudian saya bongkar bagian blok magnet sini. Karena saya menemukan atau mendengar suara yang berisik, yang tidak karuan, ya. Saya bongkar juga dan saya juga menemukan kejanggalan di sini. Kemudian bagian sana juga, bagian kopling saya bongkar juga. Dan ini penampakan koplingnya nih. Nah, ini. Nah, saya setelah melihat bagian kopling juga menemukan kejanggalan di sana. Nah, jadi yang pertama yang mengakibatkan motor ini nggak bertenaga itu, jadi ada kebocoran di bagian klep. Nah, jadi di sini nih. Nah, jadi di bagian klep sini terdapat kebocoran. Untuk klep minyak dan klep api juga bocor. Sini banyak sekali kerak-kerak yang menempel di sini. Karena dari keterangan si pemilik kendaraan ini, motor ini kadang-kadang kalau misalkan lagi dipakai, dan tiba-tiba mati los, nggak ada kompresi. Di start nggak mau, di selah juga nggak mau ngeplos. Jadi kayak nggak ada kompresi aja ngeplos. Dan itu ternyata setelah saya koreksi maksudnya, setelah saya cek, jadi bagian klep ini banyak sekali sumbatan. Nah, daerah sini ini, di wilayah sini ini terdapat tumpukan-tumpukan kerak yang mengganjal di bagian klep. Ya, tuh ini sangat pekat sekali di sini. Jadi dua-duanya, untuk bagian klep minyak dan klep api juga di sini banyak sekali keraknya. Ini yang pertama yang mengakibatkan motornya mati mendadak, close nggak ada tenaga. Nah, kemudian di bagian pistonnya kita lihat. Nah, ini bagian piston. Nah, untuk bagian piston di sini, untuk bagian piston kerak-keraknya sangat tebal sekali, pekat sekali ya. Dan di sini setelah saya koreksi, di sini bagian ring shaker di sini, kalau di tempat saya dibilangnya ini sudah lembek. Dan bahkan kalau kita coba di sini tes ya, kita coba tes di sini. Nah, tesnya seperti ini. Kalau saya ngetesnya seperti ini, dimasukin ke liner, dan di sini ada celah yang sangat renggang sekali. Di sini ada celah yang sangat renggang. Biasanya 0, sekian masih bisa kita toleransi ya. Tetapi ini udah mau mencapai sekitaran 1 milian. Nah, kalau celahnya segini otomatis kompresinya kebuang. Terus motornya boros oli ya, ini boros oli. Karena kalau ngebul pekat sih nggak kelihatan. Cuma ngebul halusnya ada. Karena ini olinya sangat boros ya. Kalau sebulan kita ganti paling cuma ada 1/4-nya ini olinya hilang. Nah, ini yang mengakibatkan tenaganya hilang juga, kemudian boros oli juga.
Nah kemudian di bagian sini, di bagian blok magnet sini saya buka ya kemarin tuh. Kenapa saya buka di sini? Karena ada mendengar suara yang aneh. Nah, jadi pas saya teliti juga, jadi ada yang aus di bagian sini, bagian roll ketang. Nah ini bagian roll ketangnya sudah sangat habis sekali, tuh sangat tergerus habis sekali ya. Ini harus ganti. Makanya saya bongkar sini karena saya mendengar suara yang aneh di sini. Ini harus ganti. Dan ini juga berakibat ke tenaga juga. Kenapa saya bilang hal seperti ini atau benda seperti ini bisa mengakibatkan tenaganya nggak ada? Ya karena untuk top center, jadi bisa berubah, bisa kurang bagus. Karena kekendoran yang terjadi di rantai kamprat, rantai ketang. Nah ini, walaupun topnya tidak bergeser, tetapi karena kekendoran ini yang menjadi kurang bagus dalam pergerakan buka tutup noken asnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang terjadi. Dan oh ya, satu lagi di bagian kopling. Nah untuk di bagian kopling saya mungkin tidak perlu menjelaskan karena teman-teman sudah tahu, sudah paham ya. Karena untuk bagian kopling ini karena motornya sangat kurang tenaga di tanjakan itu, kampas koplingnya habis teman-teman. Jadi kampas koplingnya udah tipis. Nah jadi itu mungkin penyebab. Dan sekarang saya akan mencoba upgrade dari motor ini. Dari motor Evo ini akan saya coba upgrade. Nanti sedikit-sedikit akan saya lakukan perubahan. Yang pertama saya akan upgrade di bagian block op ini. Dan karena kebetulan block op ini belum diporting, jadi akan saya porting sekalian. Jadi tapi portingnya tipis-tipis saja, menghilangkan kulit jeruknya doang. Ya. Kemudian klepnya nanti akan saya skir ulang. Dan piston rencana saya ini piston mau saya ganti. Tapi tidak menggunakan produk Revo lagi. Ya. Saya akan mencoba menaikkan kompresi sedikit. Karena teman-teman bisa tahu semuanya untuk Revo Absolute ini bentuk pistonnya cekung. Ya, saya akan mencoba mencari piston yang rata. Untuk pistonnya penampakannya nanti akan saya kasih lihat, ya. Nah, itu akan mengejar kompresi agar motornya, karena pemilik motor ini mau lebih dari yang aslinya katanya. Ya, mungkin itu perubahan yang akan kita lakukan. Kita akan coba upgrade, kita akan coba garap-garap ini dulu. Nanti next setelah kita beres melakukan pembersihan dan segala macam, nanti akan kita review lagi untuk perubahannya. Oke, teman-teman nggak perlu lihat lah saya lagi bersihin, saya lagi gimana, nggak perlu. Pokoknya nanti review setelah selesai penggarapan dan mau masuk ke tahap pemasangan. Ya, sampai sini dulu. Dan teman-teman tunggu saja updatean selanjutnya. Tunggu saja ada updatean selanjutnya. Bisa dibilang part 2 dari penggarapan ini. Nanti kita review dan pemasangan, kemudian nanti kita rasakan hasilnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.